Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar saudaraku? Selamat kita kembali berjumpa di dalam ibadah kita secara online. Dan kita percaya hari ini anugerah Tuhan dinyatakan bagi kita. Mari kita sapa mereka. Salam! Saya percaya hari ini kita boleh lebih lagi, sungguh-sungguh, dan kita lebih lagi untuk mencari Tuhan. Melalui ibadah kita hari ini, kita memuji dan menyembah Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan menyapa saudaraku yang ada di benua Australia. Haleluya, apa kabar saudaraku? Saya percaya di sana pun selalu menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Baik saudaraku di dalam keluarga gereja PLC yang ada di kota Melbourne, demikian juga jemaat Tuhan yang ada di kota Sydney. Haleluya. Demikian juga kelompok pemahaman Alkitab PA Peniel, baik yang ada di kota Melbourne sendiri, demikian juga yang ada di kota Brisbane dan sekitarnya. Saya percaya hari ini kita boleh siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Demikian juga yang ada di Indonesia. Saya mulai dari Provinsi Jawa Barat yang ada di kota Bandung. Di sana ada Jemaat Kristen Indonesia Soelaib. Demikian juga yang ada di Tangerang, Banten, Provinsi Banten. Ada Jemaat Kristen Indonesia Soelaib yang ada di Citra Raya. Haleluya. Bahkan juga saya menyapa bagi saudaraku semuanya dalam pemahaman Alkitab kelompok PA Peniel, baik yang ada di Jakarta dan sekitarnya, baik yang ada di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, kota Kartasura, Klaten dan Wonogiri. Demikian juga yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang ada di kota Medan. Saya percaya kita semuanya hari ini kita boleh siap untuk mengasihi Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan. Demikian juga yang ada di Jawa Timur, meliputi kota Malang, Probolinggo dan Pasuruan. Haleluya. Selamat kita berjumpa kembali untuk ibadah hari ini. Demikian juga saya menyapa bagi para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang tergabung di dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik, yang ada di Jabodetabek, yang ada di NTT Kepulauan Rotendao, demikian juga yang ada di Sulawesi Tengah, yang ada di Kepulauan Banggai dan Pulau Peleng. Haleluya. Bahkan bagi saudara-saudaraku semua, saudara seiman, bahkan dimanapun saudara berada yang Tuhan boleh bawa kita untuk ibadah bersama-sama dengan Soelaib Church pada hari ini. Saya percaya kita bukan berbeda, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Haleluya. Sebelum kita beribadah bersama-sama, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, sebab karena kasih karunia-Mu, karena pemeliharaanmu, kebaikanmu, bahkan semua hal kami masih alami sampai hari ini. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, betapa Engkau sungguh amat baik. Dan hari ini biarkan kami semua anak-anak-Mu boleh datang di hadapan Tuhan. Izinkan kami masuk di hadirat-Mu Tuhan, oleh karena darah-Mu, darah Yesus Kristus. Sebab darah-Mu itu yang menebus dosa kami. Darah-Mu itu yang menyucikan kami. Darah-Mu itu yang memperdamaikan kami dengan Engkau ya Bapa. Dan lebih-lebih darah Kristus yang membenarkan kami. Sehingga hari ini kami diperkenan Tuhan untuk masuk di hadirat. Kami menyerahkan semua rangkaian ibadah kami pada hari ini Tuhan.
Dan kami percaya tembok api di sekeliling kami, tempat di mana anak-anak-Mu juga boleh bersama beribadah dengan kami. Tempat itu kudus oleh darah, dan ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu hari ini. Engkau hadir Tuhan, Engkau lawat kami, Engkau memberikan berkat yang baru, anugerah-Mu melimpah dicurahkan bagi kami, sehingga hari ini kami mengalami sesuatu yang dari surga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku. Bersukacitalah bagi Tuhan. Bawalah syukur kepadanya ketika kita masuk di hadirat Tuhan. Mari nyanyikan nyanyian syukur, sebab Tuhan yang kita sembah Dia sungguh amat baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi, mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Halamannya dengan pujian. Mari bersukacita, mari membawa dengan syukur. Baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari angkat jempol saudara dan nyatakan, Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya saudaraku. Sebab di dalam Dia ada sukacita, dan kita nyanyikan sekali lagi. Masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari lebih lagi nyatakan, sebab Tuhan Dia baik. Mari rayakan kebaikan Tuhan, sebab Tuhan kita luar biasa selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari saudara nyanyikan, nyatakan, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya. Amin.
Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, ini waktunya kita kembali untuk masuk di hadirat Tuhan. Kita membawa penyembahan kita di hadapan-Nya. Mari belajar untuk meresponi Tuhan. Ketika kita ada di hadirat-Nya, kita fokus kepada Tuhan. Mari hari ini saya ajak untuk bermazmur kepada Tuhan, berkata-kata yang baik kepada Tuhan. Mari ucapkan syukur saudara. Apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi hari ini, Tuhan mau kita membawa korban pujian, korban syukur. Kita naikkan kepada Dia, bahwa Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, sangat baik Bapa. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Kami datang kepadamu, Engkau tahu kerinduan kami, Engkau melihat iman kami, betapa kami mengasihi-Mu, betapa kami merindukan Engkau, Yesus Tuhan, Yesus kekasihku. Mari Tuhan, Engkau melawat kami hari ini. Mari Tuhan, Engkau memberi kekuatan yang baru. Mari Tuhan, Engkau menyegarkan jiwaku, melepaskan dari semua melepaskan dari yang jahat. Kami terima yang terbaik, yang dari-Mu Tuhan, membuat kami bersukacita, membuat kami berkemenangan. Ada kuasa di dalam nama-Mu, kami percaya sungguh kuasa-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Makasih Tuhan. Biar seperti rusa yang haus, kita merindukan akan hadirat Tuhan hari ini. Kita bawa apa adanya hidup kita di hadapan Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Tuhan, ini kami, ini hidup kami Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, kami perlu Engkau Tuhan. Sekali lagi nyatakan, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Engkau sanggup mengubah lembah bakal menjadi lembah yang bermata air. Engkau sanggup mengubah padang gurun menjadi seperti taman Tuhan. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi
Tuhan, ini kami. Tiada yang Tuhan, ini kami di hadapan-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sekali lagi nyatakan, hanya Engkau. Mari datang di hadapan Tuhan, saudara, dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengingini Tuhan. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Dia yang berkata, mari datang kepada Dia yang letih lesu, yang berbeban berat. Datang kepada Dia. Dia memberikan kelegaan, Dia memberikan ketenangan. Tuhan, ini kami bawa Tuhan, lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, dan bawaku lebih dekat, dan bawaku untuk lebih dekat lagi. Mari tari ya Bapa, kami di hadirat-Mu, kami ada di dalam rencana-Mu, ada di dalam destiny-Mu. Sekali lagi mari nyatakan, dan bawaku, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya, ya Tuhan, tinggal dalam indahnya, dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sembah Dia. Tuhan, ini kami Tuhan, yang letih lesu, yang berbeban berat. Kami datang kepadamu Tuhan. Bahkan kami sudah merasa berat, merasa tidak ada jalan keluar. Hari ini kami percaya, datang kepadamu, menyatakan iman kami. Kami nyatakan Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Haleluya. Jesus, Jesus, kami panggil nama-Mu, kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus Tuhan. Oh, mari sembah Dia saudara. Mari nyatakan, mari buka mulut saudara. Mari berkata-kata kepada Tuhan. Ini waktunya, ini saatnya. Mari bebaskan rohmu untuk menyembah Dia. Hiarabakata shekarabakata sadamu. Hiakoto shene namayara labayasan. Hikara labakata sada labata sada namanu. Biara labakata se. Dura laboto shena namayara labata sada. Kuasa-Mu mengalir menjamah setiap kami itu. Engkau memulihkan setiap kami. Tarik kembali kami masuk dalam rencana-Mu. Jangan biarkan
kami jauh dari-Mu. Jangan biarkan kami ada dalam jerat kuasa kegelapan. Bapa, bebaskan kami. Bapa, lepaskan kami dari yang jahat. Kami masuk dalam rencana-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Hanya Yesus yang ku sembah, hanya Yesus Tuhan selamanya kau ku sembah. Engkau Yesus Tuhan yang selalu ku sembah. Yang ku rindu hanya Yesus, yang ku rindu hanya Engkau Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, hanya Engkau Tuhan yang selalu ku rindu. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sembah hanya Yesus Tuhan selamanya kau ku sembah. Engkau Yesus Tuhan yang selalu ku sembah. Yang ku rindu hanya Yesus, yang ku rindu hanya Engkau Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, hanya Engkau Tuhan yang selalu ku rindu. Yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sembah hanya Yesus Tuhan selamanya kau ku sembah. Engkau Yesus Tuhan yang selalu ku sembah. Ku rindu hanya Yesus, yang ku rindu hanya Engkau Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, hanya Engkau Tuhan yang selalu ku rindu. Sampai bertemu muka dengan muka, bertemu dengan-Mu Tuhan. Hidup dalam kekekalan, dalam kemuliaan sampai selamanya. Bertemu dengan-Mu Tuhan. Hidup dalam
kekekalan dalam kemuliaan sampai selamanya. Hidup dalam kekekalan dalam kemuliaan sampai selamanya. Hidup dalam kekekalan dalam kemuliaan sampai selamanya. Shalom saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dan kita akan mempelajari satu hal, yaitu rukun. Rukun ini ternyata di dalamnya ada banyak rahasia-rahasia yang harus kita ketahui. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu, supaya setiap kita dimanapun berada, kita dapat menangkap firman ini dengan baik dan dengan benar. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami datang kepadamu dan kami mau menggali firman-Mu. Pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan sudah kami terima, yang membuat setiap kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap orang yang mendengar berita sukacita ini, mereka dapat menangkapnya dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saya akan menggalinya dan saya ambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Cukup pendek tetapi banyak rahasia di situ dan saya akan ajak Anda untuk menggalinya supaya setiap kita mengerti firman ini dan kita diberkati. Saya bacakan untuk Anda, judulnya Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian Siarah Daud. Ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Alangkah baiknya dan indahnya. Jadi kerukunan tidak ada nilai negatifnya. Dikatakan indah dan baiknya. Ya. Saudara-saudara, siapakah saudara yang dimaksudkan? Adalah saudara inti dari satu keluarga, bapak, ibu, sama. Tetapi juga satu bangsa. Kita ingat Abraham telah menerima perintah dari Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dengan keturunan yang amat sangat banyak. Nah, Abraham cuma mempunyai satu anak yang dilahirkan dari Sarah. Ada yang dilahirkan dari orang Mesir yang diberi nama Ismail. Ada yang dilahirkan dari Ketura, 6 orang, jadi total semua 8. Apakah ke-8-8-nya ini disebut keturunan Abraham? Bukan. Bahkan secara khusus Abraham pernah berdoa supaya Ismail yang dijadikan keturunan Abraham. Namun Tuhan berkata, sesuai dengan janji yang sudah Tuhan ucapkan, tidak. Iskaklah yang akan dilahirkan oleh istrimu, katanya. Ya. Nah, Iskak mempunyai 2 orang anak. Tidak kedua-duanya. Ada Esau, ada Yakub. Esau tidak sangat serius mengenai janji keturunan Abraham. Hanya Yakub.
Maka Yakoblah yang dipilih. Dan Yakob mempunyai anak, 12 anak dari 4 istri. Ke-12 itulah yang menjadi ahli waris Abraham. Nah, dari 12 itu menjadi suatu bangsa yang besar yang disebut bangsa Israel. Jadi saudara di sini bisa saudara satu suku, bisa saudara satu keluarga, tetapi juga bisa satu saudara, satu bangsa. Ya, jadi dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Kata rukun di situ dijelaskan bahwa mereka bersama-sama dan mereka tidak ada yang komplain, tidak ada yang silang pendapat, rukun. Ya. Pertanyaannya, bisakah kerukunan ini hadir dalam hidup kita? Itulah yang menjadi persoalan. Persoalan bangsa dimulai dari persoalan keluarga terlebih dahulu. Nah, dengan tidak adanya kerukunan akan melebar dan akhirnya memecah belah bangsa. It's okay, kita konsentrasi dengan rukun yang Tuhan mau. Ya. Pertanyaannya adalah, bisakah kerukunan itu lahir dari dalam diri sendiri? Ada beberapa orang yang berkata, bisa tapi harus berjuang sungguh-sungguh. Ya. Tapi ada yang berkata, sulit. Ya, sulit. Ya. Apalagi perekonomiannya tidak sama, kemudian situasi kondisi tidak sama, sangat sulit untuk menjadi rukun. Ya. Namun, inilah standar yang Tuhan mau. Alangkah indahnya, alangkah baiknya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, tidak cekcok, tidak miskomunikasi. Rukun berarti di dalam rukun itu tidak ada miskomunikasi, tidak ada saling mencurigai. Seperti yang kita lihat pemilu untuk bangsa ini, hoax, fitnah sepertinya diizinkan. Ya. Bukan itu kerukunan. Nah, rukun di sini kita ingin tahu bagaimana kita bisa mendapatkan rukun itu. Ya. Oke, kita akan membaca ayat yang kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ya. Tatkala Harun diurapi menjadi imam besar, pengurapannya itu ada satu tempat khusus dari tanduk. Dan itu diisi minyak penuh dan itu dikucurkan di atas kepala Harun. Nah, minyak itu bukan cuma 10 cc atau 10 mili, bukan 100 cc, 100 mili, bukan, lebih. Perkiraan saya mendekati 500 mili. Dan itu dituang ke atas kepala, maka melelehlah. Ya, meleleh. Nah, sekarang supaya kita tidak lupa, saya akan ajak Anda untuk melihat mengenai kerukunan itu. Ada dicatat di dalam Roma 15 ayatnya yang ke-5. Saya bacakan untuk Anda demikian. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan, sumber penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Jadi kerukunan itu
dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita semua. Apa artinya? Artinya kerukunan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, itu dikaruniakan. Apa arti dikaruniakan? Berarti tidak ada. Dari dalam kita ini tidak ada kerukunan. Tidak ada. Niatnya ada. Ya, niatnya ada. Kalau kita nanti membaca Roma pasal 7, kita tahu. Kita itu semua punya niat yang baik. Tetapi eksekusinya tidak bisa. Ada keinginan berbuat baik, tapi yang muncul yang tidak baik. Maka Rasul Paulus berkata, celakalah aku. Kenapa? Yaitu tadi. Pengen berbuat baik, pengen rukun, baru hanya sampai kepada idenya aja. Ide rukun. Nah, di dalam Roma 15 ayat yang kelima, Tuhan yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kita. Dan kerukunan itu ya mengaruniakan. Karunia itu dilepaskan, diberikan, kerukunan itu diberikan kepada kita sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Kristus Yesus mempunyai kehendak supaya semua kita menerima karunia kerukunan. Nah, kita simpulkan sementara. Berarti kerukunan itu tidak ada dari dalam diri kita ini, tidak ada. Maka Tuhan mengaruniakan. Ya, dari sini kita ngerti bahwa kalau karunia kerukunan itu dikaruniakan kepada Anda dan kepada saya, artinya intervensi Tuhan atas hidup kita. Paling tidak itu. Karena dari dalam diri sendiri tidak ada kerukunan. Maka Tuhan mengaruniakan kerukunan. Sekarang, aplikasinya bagaimana untuk hidup kita? Aplikasinya ya kita katakan, Tuhan, terima kasih, Engkau sudah mengaruniakan kerukunan kepadaku. Demi nama Yesus aku terima. Mulai sekarang kerukunan itu mengalir ke dalam rohku. Sehingga kerukunan itu ada di dalam aku. Tapi bukan milik Anda. Itu dikaruniakan oleh Tuhan kepada Anda dan saya. Inilah yang sangat menarik, ya. Nah, saya ingat nasihat orang tua dulu. Kalau ribut terus itu, rezeki nggak datang. Kita harus rukun supaya rezeki itu datang. Ya. Rupa-rupanya nasihat orang tua zaman dulu ada benarnya. Nanti kita akan lihat. Kita lanjutkan, ya. Nah, Roma 15 sudah kita baca. Sekarang kita kembali kepada Mazmur 133 tadi, ya. Jadi kita sekarang mulai nangkap, mulai mengerti bahwa dari dalam diri kita sendiri tidak ada kerukunan. Maka Tuhan mengintervensi, mengaruniakan kerukunan itu. Ya, sekarang ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kemudian dikatakan ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ya. Kemudian kalimat selanjutnya, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, memerintahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, berkat itu diperintahkan kepada orang yang rukun. Tadi dikatakan Harun telah diurapi, terus turun seperti embun gunung Hermon juga turun ke gunung yang lebih pendek. Ya. Nah, seperti itulah kerukunan itu turun. Seperti itulah prosesi di mana berkat dan kehidupan itu mencari tempat yang ada orang
rukun. Tadi saya singgung sedikit nasihat orang tua, ya. Jadi kita kalau ribut terus, rezeki seret. Dan Tuhan berkata melalui Mazmur 133. Tatkala kita tinggal bersama rukun, kemudian rukun tadi diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui orang tua kita, nenek moyang kita, turun kepada kita. Kenapa? Karena itu jalur yang dibuat oleh Tuhan supaya berkat dan kehidupan itu sampai kepada Anda dan kepada saya. Nah, inilah yang ditekankan. Sebab kesanalah ke tempat orang yang rukun tadi. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, Tuhan memerintahkan kehidupan sampai selama-lamanya. Nah, bagaimana respon yang harus kita kerjakan? Ya. Kalau kita membaca dalam Alkitab, banyak sekali janji-janji Tuhan. Dan kita percaya itu janji sudah diucapkan oleh Tuhan. Nah, di sini ada satu hukum. Di dalam Yesaya 45, ya, Yesaya 45, itu Tuhan berbicara mengenai janji-janji Tuhan, firman yang Tuhan ucapkan. Ya. Yesaya pasal 45. Kita harus pegang janji Tuhan ini. Yesaya pasal 45, firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-23. Demi aku sendiri, demi Tuhan sendiri, Tuhan telah bersumpah. Apa yang disumpahkan? Dari mulutku, dari mulut Tuhan telah keluar firman, telah keluar janji, dan itu adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Suatu firman yang tidak bisa dibatalkan. Dari pihak Tuhan, Tuhan nggak mau membatalkannya. Tuhan tidak mau membatalkannya. Loh, ini yang harus kita pegang. Tuhan tidak mau membatalkannya. Maka Anda sebagai penerima janji, jangan mau membatalkannya karena Tuhan yang membuat janji tidak mau membatalkannya. Ya. Nah, sekarang kita kembali kepada Mazmur 133. Tuhan berkata, alangkah indahnya dan baiknya bila mana saudara-saudara diam dengan rukun. Nah, kita mulai nangkep kalau Tuhan sudah berfirman bahwa apa yang telah Dia katakan itu tidak dibatalkan. Maka hukum ini harus kita pegang. Jadi Tuhan melalui Roma pasal 15 ayat yang ke-5, Tuhan berkata, Tuhan yang adalah sumber ketekunan. Sumber ketekunan. Wow, Tuhan itu sumber ketekunan. Anda kurang tekun, mintalah. Kita butuh ketekunan itu. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan sumber penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Nah, pemberian karunia itu sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dan yang diberikan itu adalah kerukunan, itu juga sesuai dengan planningnya Tuhan Yesus. Dengan kata lain, tatkala kerukunan itu sudah ada di dalam diri kita, kemudian Tuhan memerintahkan berkat-Nya ke situ, ke tempat rukun. Orang yang rukun
Nah, apa artinya? Artinya Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang gagal. Tuhan tidak menginginkan kita tidak mendapatkan berkat dan kehidupan. Dengan kata lain, Tuhan sangat setuju Anda mendapatkan rukun. Tuhan juga sangat setuju Anda dikirimkan berkat oleh Tuhan dan dikirimkan kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang seperti kehendak Dia. Berkat yang seperti apa? Berkat yang seperti kehendak Dia. Wow. Kalau Anda ingat, beberapa waktu yang lalu saya mencoba untuk menggali yaitu Matius pasal 6 mengenai doa Bapa kami. Saya sangat terkesan pada waktu membaca ulang, yaitu di dalam Matius 6 ayat 9, 10. Saya bacakan untuk Anda. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Di bumi ini apa maksudnya? Jadilah kehendak Tuhan di bumi. Rumah tangga kita di bumi. Keluarga kita di bumi. Pekerjaan kita di bumi. Mari kita berdoa lebih jelas lagi. Jadilah kehendak Tuhan di rumah tangga saya seperti di surga. Jadilah kehendak Tuhan di bisnis saya seperti di surga. Jadilah kehendak Tuhan di anak-anak saya, mantu-mantu saya, cucu-cucu saya seperti di surga. Wow. Tuhan mau Anda memahami sampai sedetail itu. Kalau Anda percaya, mari kita perjelas. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita perjelas. Saya berharap Anda menangkap. Kita berangkat dari Mazmur 133. Kita ngerti bahwa Tuhan mau Anda dan saya menerima karunia kerukunan. Sebab karunia kerukunan ini seperti magnet. Magnet, kalau Anda pegang magnet, besi-besi kecil-kecil dapat. Bahkan besi yang besar pun juga dapat. Nempel. Tak, tak. Saya mendapatkan pengertian. Tatkala kerukunan itu ada padamu, itu seperti magnet. Berkat yang Tuhan janjikan, kehidupan yang Tuhan janjikan, mencari Anda. Anda yang rukun. Haleluya. Ya. Nah, ini tadi saya ingat doa Bapa kami ya di dalam Matius 6 ayat 9 dan 10. Jadilah kehendak Tuhan di keluarga saya. Kalau hari-hari ini keluargamu masih jauh dari indah, ayo kita berdoa, ayo. Di mana yang masih belum indah? Di rumah tangga, di keluarga, di anak-anak, di lembaga pernikahanmu. Tuhan, jadilah lembaga pernikahanku ini. Jadilah kehendak Tuhan di lembaga pernikahanku ini seperti di surga. Ayo kita rubah kata-kata kita. Karena kalau Anda percaya, aplikasikan kepada hidup Anda masing-masing. Anda melihat rumah tangga anak-anakmu belum menarik, doakan. Tuhan, aku berdoa untuk rumah tangga anakku yang bernama ini dengan istrinya bernama ini.
jadilah kehendak Tuhan di rumah tangga mereka, di lembaga pernikahan mereka, seperti di surga. Di surga tidak ada perceraian, di surga tidak ada percekcokan. Tuhan, anak-anak ini rezeki Tuhan. Aku berdoa, pekerjaan mereka, Tuhan, jadilah kehendak Tuhan di pekerjaan mereka seperti di surga. Kita kembali kepada Mazmur. Ya. Walaupun apa yang saya kupas Matius ini tidak jauh-jauh dari Mazmur. Kuncinya satu, semua berkat, semua kehidupan itu dicari oleh banyak orang. Tuhan memberikan kerukunan kepada Anda, dan firman Tuhan berkata, sebab kesanalah, ke tempat adanya orang rukun itulah Tuhan memberikan itu. Ya, ayatnya saya baca sekali lagi. Sebab kesanalah, kemana? Ke tempat orang rukun tadi. Tuhan memerintahkan berkat dan Tuhan memerintahkan kehidupan untuk selama-lamanya ke sana. Oh, haleluya. Saya berharap pagi ini memberikan satu wawasan yang baru. Ayo kita koreksi hidup kita, koreksi hidup anak-anak, koreksi rumah tangga anak-anak, koreksi pekerjaan Anda, pelayanan Anda, ya. Karena apa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kemana? Ke tempat adanya kerukunan. Tuhan sudah mengaruniakan itu. Nah, saya berharap ini memberikan satu wawasan yang baru. Ayo, jangan hanya mendengar firman, tapi responlah. Katakan, Tuhan, kerukunan sudah aku terima dari Engkau. Kerukunan ada di rumah tanggaku, di keluargaku, di rumah tangga anakku. Ada kerukunan. Dan Engkau berfirman, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Berkat itu barakah itu ya seperti yang sudah Anda tahu. Dan satu lagi, kehidupan. Kehidupan. Oh, kehidupan yang kayak apa? Kehidupan yang seperti Tuhan Yesus mau. Anda tidak gagal, Anda tidak miskin, Anda tidak kekurangan. Catat, Tuhan melepaskan berkat berlimpah. Saya pernah ditanya, Pak, dalam doa Bapak kami kan ngomongnya begini, berilah hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, kata secukupnya nggak ada. Dan kalau kita melihat berkat yang Tuhan lepaskan untuk Abraham, bukan berkat yang cukup. Jadi berkat yang berlimpah, supaya Anda bisa menjadi berkat. Jangan malu untuk berkata, seperti yang Alkitab katakan. Tapi terjemahan bahasa Indonesia ada tambahan secukupnya. Ini yang ganggu, ya, yang ganggu. Ya. Jadi yang bahasa aslinya, berilah hari ini makanan kami. Ya. Kalau Anda suka lagu itu, lagu doa Bapa Kami yang karangannya saya lupa, ya Handel atau siapa. Give us this day our daily bread. Nggak ada secukupnya. Ya. It's okay. Mudah-mudahan LAI dengar ini dan dia mau mengoreksinya. It's okay. Jadi jangan sampai kita sendiri terkendala. Tuhan mau. Yang tadi kita sudah dengar mengenai karunia, kerukunan itu. Oh, haleluya. Ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berharap Anda mulai nangkep rahasia ini dan praktekkan.
Kalau Anda hanya dengar dan Anda nggak pernah mempraktekkan gimana? Anda ngomong, Tuhan, aku butuh kerukunan, dan ternyata Engkau mengaruniakan kerukunan itu kepadaku. Oh, haleluya. Ya. Saya berharap Anda nangkep ini. Ngomong, Tuhan, aku sudah terima karunia kerukunan itu. Demi nama Yesus, firman-Mu berkata, kesanalah, ke tempat orang-orang rukun itulah Engkau memerintahkan berkat dan kehidupan. Ya, saya berharap Anda bisa nangkep ini. Yuk kita praktek ya. Jangan hanya mendengar saja, praktekkan firman itu. Akui dengan mulut kita. Tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengerti bahwa Engkau berkata alangkah indahnya dan baiknya bila saudara-saudara diam dengan rukun. Dan di dalam Roma 15 ayat 5, firman-Mu berkata, Engkau mengaruniakan kerukunan itu kepada kami. Dan tatkala kerukunan itu tinggal pada kami, Engkau berkata, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Kami percaya apa yang sudah Tuhan ucapkan adalah suatu kebenaran yang tidak bisa dibatalkan. Kami percaya, kami sudah terima itu. Dalam nama Yesus, Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Tuhan, kami melihat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu adalah fasilitas. Fasilitas yang Tuhan berikan kepada kami. Karena melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, Engkau berjanji memberikan kepada kami hidup yang kekal. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percayai. Mari saudara-saudara, kita deklarasikan apa yang kita percayai sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit di tubuhku diambil semuanya oleh Tuhan Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, nasib buruk yang menguasai aku sudah diambil oleh Tuhan Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus sendiri. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus. Dan firman Tuhan berkata, darah yang keluar dari sekujur tubuh Yesus adalah darah perjanjian. Darah perjanjian antara Tuhan dengan kami. Mari kita terima, kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Demi nama Yesus, kami terima hidup kekal itu. Hidup kekal itu sudah ada di dalam kami. Dan Kau berkata di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut. Aku percaya. Tuhan, Engkau juga berjanji dalam Galatia 6 ayat 17. Mulai sekarang tidak boleh ada orang-orang yang akan mencelakai kami, merugikan kami. Karena pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus. Tanda milik Yesus adalah darah. Darah perjanjian. Tuhan, langkah iman. Kami mengambil darah-Mu, kami taruh pada tubuh kami, dan kami katakan,
di tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darah penebusan. Dan Kau berjanji, tidak boleh ada orang yang mau menyusahkan kami, mencelakai kami. Tidak boleh ada situasi, kondisi yang membuli kami. Semuanya itu tidak diizinkan Tuhan menjamah kami. Tuhan, inilah iman kami. Terjadilah dalam hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin.